Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan mengenai struktur DNA dan kromosom. Namun untuk video ini saya pisah menjadi dua, yaitu mengenai struktur DNA dan kromosom. Berikut soal-soal yang Anda sampaikan melalui chatting yang sudah saya rekam dan kita jawab bersama-sama. Ada dua pertanyaan yang mirip, punyanya Dita Fadila Rahmawati dan ini sama ya, Dita Fadila nama. Saya mau bertanya, pada video tersebut terdapat contoh soal yang saya tanyakan kenapa timin tidak 30% dalam 100 base pair, akan tetapi jawaban dari Bapak 15, kenapa timin menjadi 15? Pada pertanyaan tersebut diketahui jumlah timin, jumlah sitosin itu berikut soal yang saya uraikan di slide. Berapakah jumlah timin ketika ditemukan 30% guanin dalam total 100 BP? Nah, ibaratnya kita mempunyai DNA yang disitu panjangnya adalah 100 BP. Yang perlu menjadi dasar bagi kita adalah yang namanya basa nukleotida itu terdiri atas adenin, kemudian guanin, kemudian sitosin, dan timin. Basa nukleotida ini dipisahkan menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama adalah purin dan yang kedua adalah pirimidin. Ya, pirimidin. Purin ini terdiri atas adenin dan juga guanin. Sedangkan pirimidin ini terdiri atas timin dan sitosin. Yang perlu menjadi perhatian adalah timin ini selalu berpasangan dengan adenin, ya, dengan memanfaatkan dua ikatan basa nitrogen. Kita kasih garis 2 di sini. Yang kedua, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ini sudah saya kasih garis 3. Jadi ada 3 ikatan hidrogen yang menghubungkannya. Ini menjadi poin penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sehingga perlu saya kasih garis kotak. Oke. Berapakah jumlah timin ketika ditemukan guanin dalam total 100 BP? Nah, berarti di sini 30% guanin, ya, 30%, maka yang namanya sitosin juga 30%. Berarti totalnya di sini adalah 60%. Kemudian sisa dari basa nukleotida ini yang belum ketemu adalah timin dan sitosin. Timin dan adenin. Karena totalnya ada 100 BP, maka dengan mudah kita ambil 100 dikurangi dengan 40, dikurangi dengan 60 jumlah awal tadi, maka sisanya adalah 40%. 40% ini punya berdua, sehingga timin di sini konstruksinya adalah 20% dan adenin adalah 20%. Ini mungkin ada ralat sedikit dari video. Pertanyaan yang kedua, Ferdiana, mohon maaf Pak, mau tanya, dari penjelasan Bapak di video sudah saya tonton untuk DNA timin berpasangan dengan adenin, sedangkan RNA timin diganti dengan urasil. Kenapa seperti itu Pak? Yang mendasari kenapa DNA itu adalah timin dan kenapa RNA urasil adalah kestabilan. Di sini ada satu bentuk konformasi dari timin dan urasil. Kita lihat bahwa perbedaannya sangat tipis. Yang satu di sini menggunakan H3C, ini distabilkan oleh pasangannya yaitu adenin, sedangkan pada urasil C-nya hilang. Ini yang membuat kenapa pada RNA
menggunakan urasil, sedangkan pada DNA menggunakan timin. Pertanyaan yang selanjutnya, Hikmatul Maulidiyah, mengapa pada struktur DNA dua rantai polinukleotida berjalan antiparalel? Ini juga berkaitan dengan struktur. Kalau misalkan tidak antiparalel, maka dia tidak terbentuk suatu yang berpasangan. Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama adalah kalau tidak paralel maka dia tidak bisa berpasangan. Yang kedua, sebenarnya ada hal yang menguntungkan ketika dia bersifat antiparalel seperti ini, ya, dimana satu sisi, katakanlah ini dari 5 ke 3 DNA, saya anggap ini sebagai sisi 1, sedangkan ini dari 5 ke 3, ini saya anggap sisi kedua, ya, sisi kedua. Maka terjadi efisiensi yang tidak dimiliki ketika dia merupakan satu paralel saja, ya, misalkan seperti ini 2, sama-sama dari 5 ke 3. Apabila ini berpasangan, maka kode yang diambil itu adalah sama, ya, antara yang nomor 1 dengan nomor 2 sama. Artinya apa? Ini tidak dimanfaatkan. Jadi ketika dia antiparalel, strand nomor 1 atau garis nomor 1 ini bisa memiliki kode yang berbeda dengan yang di bawahnya, sehingga yang di atas itu mungkin memiliki kode yang berbeda dengan yang di bawahnya, dan ini sama-sama yang digunakan sebagai ekspresi gen. Artinya apa? Ketika dua ini fungsional kedua-duanya, maka tentu akan menghemat tempat, menghemat kode, dan tentu karena sel itu ukurannya sangat kecil, tidak butuh DNA banyak-banyak untuk menyimpan informasi yang segitu banyaknya. Ketika dia paralel seperti ini, maka kode ini akan sangat sempit, ya, sehingga tentu 2 kali lipat DNA, bahkan 4 kali lipat, dan seterusnya, karena ada yang bersifat multi ekspresi. Satu gen bisa mengekspresi banyak protein, dan ini tentu akan menyanyiakan atau tidak menghemat tempat. Pertanyaan selanjutnya dari Mujamilatul Hasanah, mengapa RNA single helix dan DNA double helix? Apa sebabnya dari sifat keduanya tersebut, Bapak? DNA memiliki struktur yang lebih stabil. Jadi ada perbedaan antara DNA sama RNA, ya. Kenapa sih kenapa DNA ini harus bersifat double? Kenapa RNA bersifat single? DNA bersifat double ini terkait dengan kestabilan. Ketika dia berada pada makhluk hidup, ini mayoritas bentuknya adalah double helix. Ini supaya apa? Supaya kode ini stabil dan tidak mudah bergerak, tidak mudah untuk rusak, ya, karena yang melindungi di sini dari struktur backbone aja ada 2 gugus fosfatnya, kalau RNA hanya 1. Yang kedua, selain dia stabil, DNA juga membutuhkan pengemasan, ya, harus dikemas. Kalau misalkan RNA, maka pengemasannya kurang akurat. Yang ketiga, selain dia stabil, kemudian masalah pengemasan, juga masalah adanya proofreading atau pembenaran ketika DNA itu salah. Sedangkan pada RNA ini tidak ditemukan yang namanya proofreading. Pada RNA, kenapa dia single helix? Karena RNA ini fungsinya adalah untuk menyalurkan informasi atau mentransformasi dari DNA sehingga nanti dijadikan sebuah kode untuk pembentukan protein atau asam amino. RNA cenderung tidak stabil, cepat mutasi, kemudian tidak ada proofreading tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Risma Istanti, saya bertanya fungsi dari gugus fosfat itu apa? Gugus fosfat itu adanya di sini, ya, seperti dari penjelasan tadi kemarin,
waktu di video. Gugus fosfat itu satu gini namanya adalah nukleotida. Ya, ini gugus fosfat, ini gugus fosfat, ini gugus fosfat. Jadi yang menghubungkan nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain ini adalah gugus fosfat. Ya. Lalu apa fungsinya? Fungsinya yaitu sebagai backbone atau sebagai manusia, tulang kalau pada manusia, ya, sebagai penyangga atau sebagai penahan. Pertanyaan selanjutnya, dalam video dijelaskan bahwa adenin selalu berikatan dengan timin. Pertanyaannya, bagaimana adenin dapat membedakan dengan timin? Ya. Kalau lihat dari konformasi, ada perbedaan mencolok antara purin dan pirimidin. Ya. Ini yang atas adalah purin, yang bawah adalah pirimidin. Kalau Anda lihat, maka yang atas ini memiliki dua cincin. Yang bawah, ini kelompoknya purin, memiliki satu cincin. Sehingga bagaimana bisa membedakan? Kalau adenin katakanlah di sini ukurannya agak besar, maka cocokannya di sini lebih kecil. Ini katakanlah adenin dan pasangannya adalah timin. Begitu juga dengan sitosin. Sitosin dia lebih kecil. Ini guanin, ya, guanin. Pak, apakah tidak ketukar antara timin dan guanin? Yang membedakan timin dan guanin ini adalah, kalau adalah jumlah ikatan basa nitrogennya tadi. Bagaimana dia bisa klop ketika backbone-nya sedemikian rupa, kemudian timinnya sampai sini, kemudian adeninnya sampai sini juga. Lah ini nggak pas, artinya ada loop di sini, ada pengembangan, nggak pas. Selain dari bentuknya tadi, juga diikuti dengan jumlah basa nitrogen yang menjadi ikatan penghubung keduanya. Kalau misalkan terlalu pendek di sini, misalkan ini timin sama sitosin, maka juga tidak klop. Ini terlalu jauh jaraknya sehingga tidak terjadi ikatan hidrogen. Ya. Lanjut. Mengapa struktur nukleosida tidak mempunyai gugus fosfat? Jadi kemarin yang namanya nukleotida itu tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah gula pentosa, gugus fosfat, kemudian basa nitrogen. Nukleosida itu hanya sebatas pada 2 ini saja sebagai pengulangannya. 2 ini nukleosida. Ketika 3 ini namanya nukleotida. Ada S dan T di sini. Kenapa ketika nukleosida tidak ada P-nya? Jawabannya sederhana. Ini sebenarnya adalah penamaan saja, sehingga tidak ngaruh ke dalam sesuatu struktur, hanya sebutan saja untuk mempermudah penamaan. Dalam struktur DNA dijelaskan kalau unsur-unsur itu berpasangan. Nah, saya mau bertanya bagaimana bagian apakah yang menyebabkan unsur-unsur DNA itu berpasangan dan tidak jadi kesalahan, Pak? Kalau ditanya apakah pernah terjadi kesalahan, ada. Ya, ketika dia pada mRNA itu ada beberapa kesalahan, misalkan timin berpasangan dengan guanin. Ya memang resikonya ya tadi terjadi loop atau penggelembungan yang menjadikan dia tidak stabil. Lalu apa yang menyebabkan dia bisa berpasangan secara kompak? Jawabannya tadi. Ya, pertama dari struktur. Kalau misalkan tadi yang namanya purin itu hanya satu. Yang purin itu terdiri atas 2 cincin. Ini purin. Kemudian pirimidin,
hanya terdiri atas satu cincin. Ini tadi ya penjelasannya ada di sini. Ketika dia terlalu panjang dan panjang, misalkan nggak klop dia, misalkan backbone-nya segini, atau pendek dengan pendek nggak klop, ya. Atau misalkan kenapa adenin tidak berpasangan dengan ini panjang ya, panjang, adenin tidak berpasangan dengan sitosin. Jumlah ikatan hidrogennya berbeda, sehingga dia tidak pas juga. Bisanya bisa, tapi dia akan mencari kestabilan yang lebih kompak sehingga lebih bisa terjaga. Pertanyaan nomor dari Risma Intrantri, dan fungsi penting gugus fosfat dan nukleotida, Pak. Fungsi gugus fosfat tadi sudah. Fungsi gugus fosfat yaitu sebagai penahan atau backbone atau penyangga. Bayangkan ketika dia tidak ada gugus fosfat di sini, apa yang terjadi? Maka nukleotida ini tidak bisa berhubungan dan tidak saling menyambung, ya. Ingat di bagian gugus fosfat ini ada ikatan fosfodiester, ini sangat kuat, berbeda dengan ikatan hidrogen yang ada pada bagian basa nitrogen. Ya, ini namanya ikatan fosfodiester. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ananda Septia Putri, dari penjelasan Bapak bahwasanya guanin berpasangan dengan sitosin dan sitosin dengan guanin, timin berpasangan dengan adenin, adenin berpasangan timin, dan mereka selalu berpasangan seperti itu. Pak, apakah pernah terjadi kasus tidak sesuai pasangan seperti yang di atas? Pernah ya, miss ya. Pernah. Contohnya pada pasangan DNA pada mRNA. Pada RNA T itu juga ada, meskipun namanya RNA tapi dia berpasangan dan ada beberapa miss di situ. Ya, namanya kalau misalkan ditanya pernah apakah ada kasus, pernah ya. Pertanyaan dari Asmaul Husna Husain, pertanyaan saya, mengapa nukleotida dan nukleosida yang lain dihubungkan dengan ikatan fosfodiester, dan bagaimana ketika fosfodiester tidak mengikat nukleotida satu dengan nukleotida yang lain? Menyambung pertanyaan sebelumnya ya, fosfodiester ini cenderung sangat kuat sehingga tidak mudah untuk lepas, berbeda dengan ikatan hidrogen ya. Bahkan untuk memutuskan fosfodiester ini membutuhkan namanya enzim restriksi, dan untuk menyambungkan lagi namanya enzim ligase ya, ligase. Kalau misalkan dia ikatan yang ada di tengah ini ya, ikatan di tengah ini ikatan hidrogen, untuk memutuskannya ini tidak perlu enzim, cukup dipanaskan aja, ini sudah lepas semuanya. Dari Waude, mengapa nukleotida dan nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester? Oh, ini sudah. Dari Suci, kenapa adenin dan timin hanya memiliki 2 ikatan dan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen, dan bagaimana cara bekerjanya? Itu sifat materi genetik ya. Bagaimana cara kerjanya? Ya ketika dia memiliki pasangan yang kompak atau pas atau tepat, maka dia akan bergabung gitu saja. Bahkan ketika DNA itu habis dilepaskan pada suhu yang tinggi, misalkan ini ya, ada rantai DNA seperti ini, kemudian kita panasi, maka dia akan lepas, berjuntai seperti ini. Kemudian kita diamkan pada suhu rendah, contohnya kita biarkan pada suhu 10 derajat. Ini secara tidak langsung dia gabung lagi dia. Jadi istilahnya dia mengandalkan hanya mismatch dari suhu. Ketika suhu mendukung, maka ikatan itu akan terbentuk secara sendirinya. Nomor selanjutnya Fikih Putri Ayu Nabila. Jadi jelaskan bahwa DNA berjalan berlawanan, di mana satu untaian berjalan dari 5 ke 3, sedangkan satu untaian lain berjalan dari 3 ke 5. Mengapa harus seperti itu, Pak?
Jawabannya tadi sudah. Kenapa harus dia antiparalel? Ya, ada yang pertama, ya, ketika dia bersifat antiparalel, maka informasi dari istilahnya forward dari DNA forward yang biasanya pada bagian atas atau ada leading, ya, ada nyebutnya leading, yang bawah itu leading, ini memiliki informasi yang berbeda. Informasi yang berbeda ini dapat berbentuk ini berbeda yang satu dengan berbeda yang lain, dapat berbentuk kode DNA yang dikode oleh ikatan satu ini memiliki multifungsi berbeda dengan yang bagian bawahnya ini. Penjelasan selanjutnya, pertanyaan dari Anisatus Salihah Amalia, bagaimana cara kerja DNA pada makhluk hidup sehingga bisa berbentuk sel, organ, dan jaringan? Ini berkaitan dengan ekspresi gen yang nanti kita akan jelaskan, ya. Bagaimana dia bisa mengkode dan bagaimana kita bisa katakan makhluk hidup itu tidak bisa bekerja lagi atau mati, ya. Pertanyaan dari Anisatul Khomaroh, dari video yang Bapak jelaskan di situ ada perbedaan antara nukleotida dan nukleosida. Kenapa pada ini sudah, ya? Fidiatul Azizah, berdasarkan video Bapak, mengapa adenin dan timin tidak membentuk dua ikatan hidrogen dan dengan sitosin atau guanin? Adenin dan timin tidak membentuk dua ikatan hidrogen. Nah, adenin dan timin kan digabungkan oleh dua ikatan hidrogen. Mungkin saya kurang paham apa maksudnya. Tuh, demikian penjelasan dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu mengenai struktur kromosom pada video selanjutnya, karena ini sudah terlalu lama, 22 menit.